Selamat malam saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya yakin saudara-saudara semua dalam kondisi sehat. Itu semua karena kasih karunia Tuhan pada kita semua. Saudara, kita akan persiapkan hati kita akan bersaat teduh. Kita berdoa minta Tuhan untuk menyelidiki hati dan pikiran kita sehingga kita boleh layak di hadapannya. Mari kita ambil waktu untuk bersaat teduh. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang Tuhan, kami ucap syukur terima kasih atas kesempatan yang masih Engkau berikan pada kami pada malam hari ini. Sekali lagi, selidiki hati kami, pikiran kami, layakkan kami pada malam hari ini. Pimpin acara kami pada malam hari ini juga Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, segala sesuatu ada masanya. Segala hal yang ada di bawah langit ini ada waktunya. Tapi yang terpenting waktu Tuhan adalah waktu yang tidak pernah terlambat. Dan waktu Tuhan adalah indah buat kita semua. Asalkan hidup kita selalu mengandalkan akan Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian waktu Tuhan. Saudara, kita resapi setiap kata, setiap kalimat daripada pujian ini. Sehingga dalam menantikan waktu Tuhan yang indah itu, kita boleh senantiasa hidup mengandalkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian waktu Tuhan. Semua ada waktunya, ada waktunya kita menabur, ada waktu menua. Mungkin dalam hidupmu badai
terjawab, namun yakinlah tetap Tuhan takkan terlambat, juga tak akan lebih cepat. Semuanya Dia jadikan indah, tepat pada waktunya. Tuhan dengar doamu, Tuhan tak pernah tinggalkanmu. Pertolongannya pastikan tiba, tepat pada waktunya. Bagaikan kuncup mawar, pada waktunya mekar. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Hendaklah kita selalu hidup dalam firman-Nya. Percaya Tuhan, nantikanlah Dia bekerja dalam waktunya. Tuhan takkan terlambat, juga tak akan lebih cepat. Semuanya Dia jadikan indah, tepat pada waktunya. Tuhan dengar doamu, Tuhan tak pernah tinggalkanmu. Pertolongannya pastikan tiba, tepat pada waktunya. Ketika ada harapan yang masih menggantung, doa yang belum terjawab, dan ada masalah yang belum mendapat jalan keluar, maka masa-masa penantian itu terasa begitu berat. Namun percayalah, pertolongannya akan tiba tepat pada waktunya. Tuhan takkan terlambat, juga tak akan lebih cepat. Semuanya Dia jadikan indah, tepat pada waktunya. Tuhan takkan terlambat, juga tak akan lebih cepat. Ajarlah kami setia selalu menanti waktu-Mu, Tuhan. Menanti waktu-Mu, Tuhan. Menanti waktu-Mu, Tuhan. Kita akan masuk ke beberapa pokok-pokok doa. Yang pertama-tama kita berdoa, kita patut mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sampai pada hari ini. Dan yang kedua, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, kiranya Tuhan terus campur tangan terhadap bangsa dan negara kita dalam setiap permasalahannya. Mari kita berdoa untuk kedua hal ini.
Saudara, kita juga berdoa untuk proses vaksinasi supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar dan boleh mempercepat akan kehidupan normal boleh kembali terjadi. Dan juga kita berdoa untuk pertumbuhan kerohanian dan anak Tuhan, biarpun saat ini kita ibadah dengan online tapi mereka tetap setia mengikuti ibadah, khususnya untuk jemaat gereja kita. Dan mari kita kembali berdoa untuk kedua hal ini. Kita juga berdoa untuk jemaat kita yang sakit, baik di rumah ataupun rumah sakit. Apabila kita mengetahui nama mereka, kita sebutkan nama mereka, biarlah Tuhan akan melawat mereka. Dan kemudian kita juga berdoa untuk jemaat yang punya permasalahan dengan masalah pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan menolong dan mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian, "Kusiapkan hatiku, Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
Shalom, selamat malam saudara. Mari kita sama-sama mohon pertolongan Roh Kudus sebelum merenungkan firman Tuhan hari ini. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu kalau Tuhan masih izinkan kami untuk bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus yang akan menolong dan membimbing setiap kami boleh memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari Yakobus, pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu besok tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, ada seorang pemuda yang ingin sekali untuk bisa mengendarai mobil. Dia mau belajar mobil, tapi karena dia belum pernah untuk belajar mobil, dia akhirnya mengikuti sebuah kursus mengendarai. Nah, setiap kali dia membuka pintu mobil itu, dia masuk ke dalam mobil, dia duduk di balik kursi kemudi, dia selalu berdoa, Tuhan tolong aku mau bisa mengendarai mobil, Tuhan tolong, Tuhan pimpin aku. Setiap kali sebelum kursus, sebelum mulai mengendarai, dia selalu berdoa, saudara. Tapi kemudian dia semakin lama, semakin terbiasa mengendarai mobil, semakin berpengalaman, semakin mahir, dan akhirnya dia pun lancar mengendarai mobil, membawanya ke sana, kemari. Yang dulunya dia takut, sekarang jadi lebih berani. Yang dulunya setiap kali sebelum mulai mengendarai, dia selalu berdoa, tapi perlahan ketika dia semakin terbiasa, dia makin jarang untuk berdoa. Saudara, pernahkah saudara memiliki pengalaman yang mirip-mirip? Ketika kita melakukan suatu hal yang baru, kita masih mungkin ingat tuh untuk berdoa, kita masih giat untuk berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Tapi setelah semakin terbiasa melakukannya, semakin kita berpengalaman melakukan suatu hal, secara perlahan, tapi pasti, kita mungkin jadi jarang berdoa. Seolah berbagai hal yang dilakukan itu pasti lancar dan pasti berhasil terlaksana dengan baik. Saudara, kira-kira situasi seperti itulah yang terjadi di jemaat dalam surat Korintus yang tadi sama-sama kita baca. Pada masa itu, orang Kristen Yahudi tersebar, saudara, di berbagai wilayah, dan mereka banyak yang keluar daerah itu untuk berbisnis, untuk berjualan, untuk berdagang, saudara. Mereka mencari peluang ke kota-kota asing, mereka perjalanan ke sana kemari untuk melakukan suatu perjalanan bisnis. Dan orang Kristen Yahudi pada masa itu sangat mahir dalam berbisnis. Perjalanan bisnis saat itu menjadi sangat umum, saudara. Mereka merencanakan ini, mereka merencanakan itu. Lalu kita coba lihat di ayat yang ke-13, Yakobus mengutip perkataan mereka seperti ini. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saudara, kalau kita lihat di sana ada dua kata kota Anu, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya bermakna jamak. Berarti pebisnis tersebut gak cuma pergi ke satu kota, tapi ke beberapa kota, lebih dari satu kota. Mereka dengan percaya diri merencanakan perjalanan bisnis yang luas, dan mereka yakin akan memperoleh untung di masa yang akan datang. Cara bisnis mereka tuh kira-kira seperti ini, saudara. Mereka pergi ke suatu kota, mereka cari barang, mereka beli barang sebanyak mungkin, dan harganya juga murah. Terus mereka pergi lagi tuh ke kota yang lain, di mana barang tersebut bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Karena di kota tersebut barangnya langka. Nah, dengan strategi seperti itu tentu kita tahu ya, para pedagang pasti akan memperoleh keuntungan yang besar, sehingga mereka bisa melanjutkan usahanya, dan terlebih mereka bisa membayar ongkos perjalanan. Sebenarnya nggak ada yang salah sih ketika seseorang merencanakan dan menjalankan suatu usaha. Bukankah setiap kita yang punya bisnis
ataupun yang bekerja ingin memperoleh keuntungan, bukan? Tapi saudara, yang disayangkan di sini adalah karena kemahiran mereka, karena pengalaman mereka dalam berbisnis, mereka jadi berbangga diri, mereka jadi sering kali bahkan lupa untuk berserah kepada Allah. Nah, inilah yang disoroti oleh Yakobus. Yakobus menegur jemaatnya. Kalau kita coba lihat di ayat yang ke-14, Yakobus berkata, "Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap." Saudara, Yakobus memberikan gambaran tentang kehidupan umat manusia. Hidupmu itu seperti uap, sebentar kelihatan, lalu sebentar lenyap. Setiap kita tentu pernah melihat uap, bukan? Kalau kita mungkin lagi menyeduh kopi atau menyeduh teh, kita bisa melihat tuh uapnya. Sebentar kelihatan tuh uap, tapi sebentar hilang. Yakobus tuh seolah sedang berkata begini dengan memperingati jemaatnya. Kamu itu loh, kamu terus berpikir tentang berbagai strategi, tentang berbagai rencana supaya beroleh untung, tapi kamu malah mengabaikan Allah dalam perencanaanmu. Padahal untuk hari esok saja, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara, kalau kita coba lihat bagian Alkitab yang lain, ternyata nasihat yang mirip, nasihat serupa yang disampaikan oleh Yakobus, sudah ada juga di zaman Perjanjian Lama. Kita bisa menemukannya di Amsal 27 ayat yang pertama. Salomo berkata begini, "Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu." Jangankan untuk esok hari ya saudara, untuk beberapa jam ke depan aja, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Maka Yakobus pun memperingatkan supaya kita nggak memegahkan diri, karena manusia itu nggak tahu apa yang akan terjadi kelak. Saudara, ada seorang pria yang begitu terkenal, dia berprofesi sebagai arsitek kapal. Nah, karena kemahirannya dia merancang kapal, dia kemudian membuat sebuah kapal yang begitu besar, yang begitu megah. Dan kapal ini disebut-sebut sebagai kapal uap, kapal pesiar terbesar yang ada pada zaman itu. Sayangnya, saudara, kemahirannya dalam membuat kapal dan juga betapa hebatnya karyanya itu membuat pria ini tinggi hati. Ia pernah berkata begini, "Kapal rancangan saya ini adalah kapal terbesar dengan tenaga yang dahsyat serta tingkat keamanan yang tinggi. Karena itu kapal ini tidak akan bisa tenggelam. Tuhan pun tidak akan dapat menenggelamkan kapal besar buatan saya." Nah, karena keyakinannya itu, ia cuma menyediakan sedikit sekoci. Padahal kapasitas kapal itu ribuan orang, saudara. Tapi sekoci kapal penyelamat yang disiapkan hanya sedikit. Kemudian dipromosikanlah untuk perjalanan dengan kapal itu. Banyak tuh penumpang tertarik untuk menaiki kapal itu. Ribuan orang membeli tiket untuk menikmati perjalanan sebagai penumpang. Belum termasuk awak kapal dan juga orang-orang yang bekerja di kapal. Kemudian berangkatlah kapal tersebut. Beberapa hari perjalanan di laut, pas tengah malam, ada peringatan bahaya. Bahaya, di depan ada gunung es. Kalian harus pindah, kalian harus putar. Kira-kira gitu ya. Tapi awak kapalnya nggak mau dengerin, saudara. Kapal ini kemudian karam, hancur karena menabrak gunung es. Ya, ada sih beberapa penumpang yang selamat, tapi jumlahnya itu sangat sedikit dibandingkan dengan keseluruhan penumpang yang ada. Jadi yang meninggal jauh lebih banyak dibandingkan yang selamat. Sang pria yang menjadi perancang kapal itu yang pernah berkata Tuhan pun tidak dapat menenggelamkan kapal ini, akhirnya dia juga tenggelam bersama dengan hasil karyanya. Saudara mungkin udah tahu ya tentang kisah tersebut. Itu adalah kisah kapal Titanic. Sang perancang kapal yang awalnya merasa yakin bahwa kapalnya tidak akan terkandaskan, kira ikut tenggelam bersama dengan kapal hasil karyanya yang dibanggakannya itu. Saudara, inilah juga yang disuarakan oleh Yakobus. Yakobus memperingati para pembacanya supaya mereka tidak memegahkan diri. Ia berkata begini, "Semua kemegahan dan congkakmu adalah salah." Di ayat 15 mereka diingatkan lagi untuk tetap merendahkan hati mereka dan juga bergantung kepada Allah. Allah yang berdaulat atas waktu, Allah yang berdaulat atas hidup manusia. Apa yang dikatakan Yakobus, saudara? Yakobus bilang, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Ini adalah ungkapan iman bahwa seseorang akan hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan rencana Allah.
Iman inilah yang meyakini bahwa kehidupan kita tidak akan bisa lepas dari campur tangan Tuhan. Saudara, kalau kita coba pikirkan lagi ya, sebenarnya hanya ada satu pribadi yang layak untuk memegahkan diri untuk bersombong ria. Siapakah dia? Ia adalah Tuhan Yesus, saudara. Loh, kenapa begitu? Jelas, karena ia adalah Tuhan, ia adalah Allah yang berdaulat, ia berkuasa atas alam semesta, ia menciptakan langit dan bumi, dan ia adalah Allah itu sendiri. Tapi saudara, menariknya, apa yang Tuhan Yesus lakukan justru sebaliknya. Kita tentu tahu peristiwa sebelum Tuhan Yesus disalibkan, di mana ia berdoa di Taman Getsemani, ia berdoa dengan gentar, dan sebenarnya Tuhan Yesus itu layak, dan juga ia punya kuasa untuk melepaskan dirinya dari siksaan dan penderitaan yang akan dialami. Tapi Tuhan Yesus ketika berdoa kepada Bapaknya, ia justru berkata gini. Kalau kita coba lihat di Lukas 22 ayat yang ke-42. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Jika engkau mau. Kemudian perhatikan perkataan Tuhan Yesus selanjutnya dalam doanya. "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Dengan kerendah hatian, Tuhan Yesus menyerahkan permohonannya kepada kehendak Bapa. Saudara, bukankah doa seperti ini juga yang seharusnya menjadi doa setiap kita? Sehebat apapun pengalaman kita, semahir apapun kita melakukan sesuatu, secakap apapun pengalaman yang kita miliki dan kemampuan yang kita punya, bila itu terlepas dari penyerahan diri kepada Allah, semuanya sia-sia. Di ayat 17, Yakobus memberikan peringatan dan kesimpulan kepada jemaatnya, dan tentunya kepada setiap kita juga ya. Yakobus bilang, "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Saudara, kita telah memperoleh kasih karunia Allah. Kita telah dimampukan untuk melakukan segala sesuatu hanya karena pertolongannya. Bukankah seharusnya kita semakin bersandar dan bergantung kepadanya? Sebab tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita mengingat kembali. Apakah selama ini setiap perencanaan kita telah melibatkan Tuhan? Mari saudara, kita tetap andalkan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Saudara, kita akan menutup kebaktian doa pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur atas pimpinanmu pada kebaktian doa pada malam hari ini. Segala apa yang sudah kami panjatkan Tuhan, Kau sendiri akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin langkah kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selesailah sudah kebaktian doa malam ini. Kami ucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa pada hari Rabu yang mendatang. Selamat malam.